ajsad imma qafasut tuyur aw istabalud dawab. Sesungguhnya badan kamu tuh, nih badan kita nih, katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada dua kemungkinannya. Apa itu? Sangkar burung atau kandang ternak. Badan kita nih cuma sangkar burung atau kandang ternak. Fatafakkar fi nafsik min ayyihima anta. Kamu mesti mikirin, kamu tuh yang mana nih? Sangkar burung badan kamu itu atau kandang ternak? In kunta minat tuyuril ulwiyah, jika kamu badan kamu adalah sangkar burung, jiwa kamu adalah burungnya, kan begitu ya? Yang di dalamnya sangkar burung kan jiwa nih. Nah, itu kan burung-burung yang tinggi nih. Fahina tasma' taninat tabal, maka ketika kemudian dibisikkan di telingamu, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Datang Israel mencabut nyawa kamu, keluar kamu dari sangkar burungmu tersebut. Apa yang terjadi? Tatilu sa'idan ila an taq'ad fi a'ali burujil jinan, maka kamu akan terbang. Begitu dibuka sangkar burungnya, dibebaskan dari sangkar burungnya, wih, diterbang, terbang terus sampai kemudian bertengger di surga Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Nabi Muhammad alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'ad. Arsy-nya Allah berguncang atas kematiannya Sa'ad ibn Mu'ad. Yang berguncang bukan bumi, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ruh yang sangat mulia keluar dari sangkarnya menuju kepada ketinggian, menuju kepada keluhuran. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad begitu meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala berguncang. Sampai-sampai waktu Sa'ad ibn Mu'ad meninggal, salah satu sahabat Nabi, teman-teman sekalian, tapi pemimpin qabilah, yang ketika dia masuk Islam, seluruh qabilahnya masuk Islam. Kenapa gitu? Karena dia adalah pemimpin yang sangat dicintai sama rakyatnya. Kamu juga gitu. Kalau kamu seorang perempuan yang dicinta sama anak-anakmu, kalau kamu baik, anak-anakmu ikutan baik. Kalau kamu adalah istri yang dicinta sama suamimu, ya, yang menyenangkan, yang enak, yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, begitu kamu baik, suamimu bakalan ikutan baik juga. Kalau kamu adalah seorang sahabat yang baik, ketika kamu baik, sahabat yang dicinta, ketika kamu baik, kamu akan bikin baik teman-temanmu yang lain-lain. Nah itu, Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad ketika dia memutuskan masuk ke dalam agama Islam, orang senegrinya, sekabilahnya semua masuk Islam. Nabi sayangnya dia luar biasa. Nggak masukin Islam kan bukan gampang. Dia masuk Islam satu, ribuan orang ikutan masuk Islam. Karena dia seorang yang tercinta. Kenapa tercinta? Nggak pernah mikirin dirinya. Dia punya harta, dia bagi. Dia punya ilmu, dia bagi. Dia punya apaan, dia bagi sama orang-orang di kabilahnya. Dicintai luar biasa. Kata-katanya baik, orangnya luar biasa. Sampai di saat dia meninggal dunia, teman-teman sekalian, itu sahabat-sahabat turun semua ke jalanan untuk mengantarkan jenazahnya dia. Sampai jenazahnya nggak perlu tukang panggul, pindah-pindahan dari satu pundak ke pundak yang lain. Sampai ada orang munafik ikutan ngangkat juga. Pas dia ngangkat, orang namanya ngangkat jenazah itu kan siap-siap mau ngangkat berat kan. Kita tuh kan kalau mau ngangkat sesuatu, kita kirain berat, ternyata ringan. Kan kayak yang gitu ya, kayak kecelik gitu. Kita ngirain nih barang berat nih, pas kita angkat, ternyata ringan. Kaget kita. Si orang munafik kayak gitu juga. Cuman emang dasar munafik, mikirnya selalu negatif. Yang sebelum-belumnya semuanya juga ngerasa kaget. Kirain berat, ternyata ringan. Tapi semuanya orang mukmin, pikirannya bagus, hatinya bagus. Azimah tadi itu, luhur hatinya, luhur jiwanya. Mereka bilang, emang dasar Tuhan kita emang gak ngerti nyusahin orang. Dari mulain hidup sampai mati gak pernah nyusahin orang. Jenazahnya sampai gak ada beratnya kayak begini. Kalau orang mukmin mikirnya begitu, gitu ya. Oh, dia emang luar biasa, orang mulia tuh gitu modelnya. Sampai jenazah aja gak ada beratnya kayak begini. Kayak ngangkat kapas, teman-teman saya sekalian. Ada orang munafik ikutan ngangkat jenazah juga. Dia bilang, ringan bener. Emang ringan pahalanya nih kali di sisi Allah.
kayak netizen. Teman-teman sekalian saya muliakan, dia ngomong bisik-bisik nih sama sebelahnya. Ringan bener ya, kayaknya emang ringan nih pahalanya sisi Allah. Nabi di jarak ratusan meter dari situ Nabi teriak, man yaqulu hakadha, siapa tuh yang berani ngomong kayak begitu tentang Sa'ad bin Mu'adz? Kamu tahu kenapa ringan? Laqad ra'aitu 70,000 malak lam yanzilu minas sama nazalu li tasyyi'i janazah Sa'ad bin Mu'adz. Saya sudah melihat 70,000 malaikat langit yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk ikut serta mengarak jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Saudaraku sekalian, badannya hanya seperti qafazut tuyur, hanya seperti sarang burung. Begitu keluar, terbang, naik, diiring ribuan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masa hidupnya mulia, luhur, teman-teman saya sekalian. Tapi ada orang-orang nih yang hidupnya hanya seperti itu tadi, kandang hewan, kandang ternak. Nah, orang-orang yang jadi kandang ternak kayak gimana nih? Waliyadu billahi in kunta minad dawab. Jangan sampai nih kamu nih, badan kamu adalah kandang ternak, yang artinya kamu adalah kamu adalah binatang ternak. Nah, kalau kayak binatang ternak kayak gini, kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Apa sih, kenapa sih dibahasakannya istilahnya binatang ternak? Teman-teman saya sekalian, binatang ternak itu mikirinnya badan doang loh. Betul nggak? Digedein, gitu kan? Dikasih makan. Pokoknya gimana caranya biar badannya bagus, kan begitu ya? Biar badannya mulus, biar badannya nggak sakit, biar badan aja yang diurusin. Kalau si burung tuh macem-macem yang dipikirin. Dia bisa terbangnya berapa jauh, dia bisa berkicaunya seberapa bagus. Banyak hal yang dia bisa, teman-teman saya sekalian. Dan burung itu keinginannya bukan ada di kandang dikasih makan, bukan. Kalau binatang ternak iya. Binatang ternak iya. Makanya saudaraku sekalian, hidup nih gitu nih, jangan jadi kayak binatang ternak. Kalau kamu jadi binatang ternak, kama qala Allah taala, seperti yang Allah bilang itu, ada orang-orang punya mata nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai, punya mulut ngomongnya nggak benar-benar, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, mereka ini kayak binatang, bahkan lebih sesat. Fala ta'man min intigalik min zawiyatid dar ila hawiyatin nar. Kamu begitu dibuka si kandangnya, kamu turun dari kandang tersebut menuju ke lembah neraka, naudzubillah min dzalik. Binatang ternak keluar dari kandangnya, ngapain? Jalan-jalan nyari makan, jalan-jalan nyari makan. Makanan udah pada habis, rumput-rumput udah pada habis. Jatuh tengah-tengah jurang. Kayak gitu tuh. Kamu, kalau yang kamu pikirin cuman badan, yang kamu pikirin cuman dunia, kayak begitu, kayak binatang ternak. Akhirnya keluar dari dunia menuju naudzubillah min dzalik, menuju ke, jadikanlah badan kamu ingetin sama kematian. Bentar lagi mati, bentar lagi mati. Artinya gak usah fokus ngurusin badan. Hari ini berat nambah nih, yaudah gak apa-apa. Ya enggak? Hari ini kok ini ada jerawatan ya, aduh gimana nih caranya buat hilang? Udah gak apa-apa, bakalan mati ini gitu ya. Gitu, bukan berarti nggak ngurus badan, nggak mandi berapa hari, bukan. Tapi ya kalau lagi ada yang sakit, nah emang bakalan mati, udah kepake lama juga. Wajar aja kan kalau rusak dikit. Error, wah alat-alat kayak apaan aja kalau udah dipakai lama kan ada rusaknya. Udah bagus nih Allah kasih sampai segini masih ada gigi. Masih bagus, masih lancar, usus segala macam. Ya rusak-rusak dikit ya nggak apa-apa. Emang juga badan mah bakalan mati, gitu kan? Wal mautu fil badan, li'anna manzilakal qabr, karena sungguhnya tempat balikmu, rumahmu yang sejati adalah kuburan. Wahlul magabir yantadiruna fi kulli lahbah mata tasil ilaihim. Orang-orang yang ada dalam kuburan tuh, entah yang dikaret, entah yang
Kalibata, di mana? Jeruk purut, ya. Itu semuanya tuh nungguin loh, nungguin kapan nih kamu mau sampai, kapan si Fulan mau sampai. Ntar kalau ada datang orang baru lagi tanyain, si Fulan belum juga tuh, gitu. Iyyaka tsumma iyyak antasil ilaihim bilazad. Jangan sampai kamu nyampe ke mereka sebagai pendatang baru nih ceritanya, tapi kamu datang bilazad, nggak punya bekal. Pulanglah menuju kepada kuburan dengan membawa banyak bekal.